Hai Uhti, sudah tahukah engkau aturan pakaian dalam Islam? Channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, video kali ini akan membahas tentang pakaian muslimah sesuai syari dalam agama Islam. Mari kita simak video ini sampai selesai. Dalam agama Islam, tuntunan mengenai pakaian muslimah memiliki peran yang penting. Pakaian merupakan salah satu aspek yang mencerminkan identitas seorang muslimah dan menjaga nilai-nilai agama yang diemban. Pakaian muslimah yang sesuai dengan ajaran Islam mencerminkan kesopanan, kehormatan, dan kesederhanaan. Pakaian muslimah dalam Islam memiliki prinsip dasar yang harus diperhatikan. Pertama, menutup aurat. Aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dalam pemenuhan prinsip ini, seorang muslimah mencerminkan kepatuhan dan penghargaannya terhadap perintah Allah. Selain itu, pakaian muslimah juga mengajarkan nilai kesederhanaan. Islam mengajarkan agar umatnya tidak berlebihan dalam menggunakan harta dan kemewahan. Oleh karena itu, pakaian muslimah tidak perlu berlomba-lomba dalam tampilan dan gaya yang terlalu mewah. Pada dasarnya, sederhana itu indah. Dalam pemilihan warna dan desain yang tidak mencolok, pakaian muslimah tetap dapat membuat seseorang terlihat anggun dan sopan. Dalam kenyataannya, pakaian muslimah telah mengalami perkembangan yang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Kini, ada beragam model baju muslimah yang memadukan nilai-nilai religius dengan tren fashion terkini. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar pakaian muslimah yang sesuai ajaran Islam tetap harus dijunjung tinggi. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Menutup seluruh badan kecuali yang dikecualikan kedua telapak tangan dan wajah. Pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ingat, selain kedua anggota tubuh ini wajib ditutupi termasuk juga telapak kaki. Dari syarat pertama ini, maka jelaslah bagi seorang muslimah untuk menutup seluruh badan kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Maka, sangat menyedihkan ketika seseorang memaksudkan dirinya memakai jilbab, tapi dapat kita lihat rambut yang keluar baik dari bagian depan ataupun belakang, lengan tangan yang terlihat sampai sehasta, atau leher dan telinganya terlihat jelas sehingga menampakkan perhiasan yang seharusnya ditutupi. Catatan penting dalam poin ini adalah penggunaan khimar yang merupakan bagian dari syariat penggunaan jilbab sebagaimana terdapat dalam ayat selanjutnya dalam surat An-Nur ayat 31, dan hendaklah mereka menutupkan khimar ke dadanya. Khumur merupakan jamak dari kata khimar yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menutupi bagian kepala. Sayangnya, pemakaian khimar ini sering dilalaikan oleh muslimah sehingga seseorang mencukupkan memakai jilbab saja atau hanya khimar saja. Padahal masing-masing wajib dikenakan, sebagaimana terdapat dalam hadits dari Said bin Jubair mengenai ayat dalam surat Al-Ahzab di atas. Ia berkata, yakni agar mereka melabuhkan jilbabnya. Sedangkan yang namanya jilbab adalah kina, kudung, di atas khimar. Seorang muslimah tidak halal untuk terlihat oleh laki-laki asing kecuali dia harus mengenakan kina, di atas khimarnya yang dapat menutupi bagian kepala dan lehernya. Hal ini juga terdapat dalam atsar dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, artinya, seorang wanita dalam mengerjakan salat harus mengenakan 3 pakaian, baju, jilbab dan khimar. Hadits riwayat Ibnu Sa'ad, isnadnya sahih berdasarkan syarat Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata pakaian pada ayat di atas adalah jilbab, dan hal serupa juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Dapat pula diketahui di sini bahwa pemakaian khimar yang dikenakan sebelum jilbab adalah menutupi dada. Lalu bagaimana bisa seseorang dikatakan memakai jilbab jika hanya sampai sebatas leher? Semoga ini menjadi renungan bagi saudariku sekalian. Catatan penting lainnya dari poin ini adalah terdapat anggapan bahwa pakaian wanita yang sesuai syariat adalah yang berupa jubah terusan, long dress, sehingga ada sebagian muslimah yang memaksakan diri untuk menyambung-nyambung baju dan rok agar dikatakan memakai pakaian long dress. Lajnah Daimah pernah ditanya tentang hal ini, yaitu apakah jilbab harus terusan atau potongan, ada pakaian atasan dan rok bawahan.
Maka jawaban Lajnah Daimah, hijab baca, jilbab baik terusan ataukah potongan, keduanya tidak mengapa, baca, boleh asalkan bisa menutupi sebagaimana yang diperintahkan dan disyariatkan. Fatwa ini ditandatangani oleh Abdul Aziz bin Bas sebagai ketua dan Abdullah bin Gadayan sebagai anggota. Fatwa Lajnah Daimah 17/293, No Fatwa 7791, Maktabah Syamilah. Dengan demikian, jelaslah tentang tidak benarnya anggapan sebagian muslimah yang mempersyaratkan jubah terusan long dress bagi pakaian muslimah. Camkanlah ini wahai saudariku. 2. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat An-Nur ayat 31, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, ketika jilbab dan pakaian wanita dikenakan agar aurat dan perhiasan mereka tidak nampak, maka tidak tepat ketika menjadikan pakaian atau jilbab itu sebagai perhiasan karena tujuan awal untuk menutupi perhiasan menjadi hilang. Banyak kesalahan yang timbul karena poin ini terlewatkan, sehingga seseorang merasa sah-sah saja menggunakan jilbab dan pakaian indah dengan warna-warni yang lembut dengan motif bunga yang cantik, dihiasi dengan benang-benang emas dan perak atau meletakkan berbagai pernak-pernik perhiasan pada jilbab mereka. Namun, terdapat kesalahpahaman juga bahwa jika seseorang tidak mengenakan jilbab berwarna hitam maka berarti jilbabnya berfungsi sebagai perhiasan. Hal ini berdasarkan beberapa atsar tentang perbuatan para sahabat wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengenakan pakaian yang berwarna selain hitam. Salah satunya adalah atsar dari Ibrahim An-Nahai. Artinya, bahwa ia bersama Alqamah dan Al-Aswad pernah mengunjungi para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia melihat mereka mengenakan mantel-mantel berwarna merah. Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musynaf. Catatan, masalah warna ini berlaku bagi wanita. Adapun bagi pria, terdapat hadits yang menerangkan pelarangan penggunaan pakaian berwarna merah. Dengan demikian, tolak ukur pakaian perhiasan ataukah bukan adalah berdasarkan uruf kebiasaan keterangan dari Syekh Ali Al-Halabi. Sehingga suatu warna atau motif menarik perhatian pada suatu masyarakat maka itu terlarang dan hal ini boleh jadi tidak berlaku pada masyarakat lain. 3. Kainnya harus tebal, tidak tipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dua kelompok yang termasuk ahli neraka dan beliau belum pernah melihatnya. Artinya, dua kelompok termasuk ahli neraka, aku belum pernah melihatnya, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengan cambuknya dan wanita yang kasiat berpakaian tapi telanjang, baik karena tipis atau pendek yang tidak menutup auratnya, mailat mumilat bergaya ketika berjalan, ingin diperhatikan orang kepala mereka seperti punuk onta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya, padahal baunya didapati dengan perjalanan demikian dan demikian. Hadits riwayat Muslim 3971, Ahmad 8311 dan Imam Malik 1421. Lihat majalah Al-Furqan Gresik. Ambil dan camkanlah hadits ini wahai saudariku, karena ancamannya demikian keras sehingga para ulama memasukkannya dalam dosa-dosa besar. Betapa banyak wanita muslimah yang seakan-akan menutupi badannya, namun pada hakikatnya telanjang. Maka dalam pemilihan bahan pakaian yang akan kita kenakan juga harus diperhatikan karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar, bahan yang tipis dapat menggambarkan bentuk tubuh dan tidak dapat menyembunyikannya. Syekh Al-Albani juga menegaskan, yang tipis transparan itu lebih parah dari yang menggambarkan lekuk tubuh tapi tebal. Bahkan kita ketahui, bahan yang tipis terkadang lebih mudah dalam mengikuti lekuk tubuh sehingga sekalipun tidak transparan, bentuk tubuh seorang wanita menjadi mudah terlihat. 4. Harus longgar, tidak ketat. Selain kain yang tebal dan tidak tipis, maka pakaian tersebut haruslah longgar, tidak ketat, sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh wanita muslimah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits dari Usamah bin Zaid ketika ia diberikan baju kuftiyah yang tebal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia memberikan baju tersebut kepada istrinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya, beliau bersabda, artinya, perintahkanlah ia agar mengenakan baju dalam di balik kuftiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuh. Hadits riwayat Ad-Diyah, Al-Maqdisi, Ahmad dan Baihaqi dengan sanad hasan. Maka tidak tepat jika seseorang mencukupkan dengan memakai rok, namun ternyata tetap memperlihatkan pinggul, kaki atau betisnya. Maka jika pakaian tersebut telah cukup tebal dan longgar namun tetap memperlihatkan bentuk tubuh, maka dianjurkan bagi seorang muslimah untuk memakai lapisan dalam. Namun janganlah mencukupkan dengan kaos kaki panjang, karena ini tidak cukup untuk menutupi bentuk tubuh terutama untuk para saudariku yang sering tersingkap roknya ketika menaiki motor sehingga terlihatlah bentuk betisnya.
Poin ini juga menjadi jawaban bagi seseorang yang membolehkan penggunaan celana dengan alasan longgar dan pinggulnya ditutupi oleh baju yang panjang. Celana boleh digunakan untuk menjadi lapisan namun bukan inti dari pakaian yang kita kenakan. Karena bentuk tubuh tetap terlihat dan hal itu menyerupai pakaian kaum laki-laki, lihat poin 6. Jika ada yang beralasan, celana supaya fleksibel, maka, tidakkah ia ketahui bahwa rok bahkan lebih fleksibel lagi jika memang sesuai persyaratan? Jangan dibayangkan rok yang ketat span. Kalaupun rok tidak fleksibel, walaupun pada asalnya fleksibel, apakah kita menganggap logika kita, yang mengatakan celana lebih fleksibel, lebih benar daripada syariat yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan? Renungkanlah wahai saudariku. 5. Tidak diberi wewangian atau parfum. Perhatikanlah salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang wanita-wanita yang memakai wewangian ketika keluar rumah. Artinya, siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina. Hadits riwayat Tirmidzi. Artinya, siapapun perempuan yang memakai bahur, maka janganlah ia menyertai kami dalam menunaikan salat Isya. Hadits riwayat Muslim. Syekh Albani berkata, wewangian itu selain ada yang digunakan pada badan, ada pula yang digunakan pada pakaian. Syekh juga mengingatkan tentang penggunaan bahur, wewangian yang dihasilkan dari pengasapan, yang ini lebih banyak digunakan untuk pakaian bahkan lebih khusus untuk pakaian. Maka hendaknya kita lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan segala jenis bahan yang dapat menimbulkan wewangian pada pakaian yang kita kenakan keluar, semisal produk-produk pelicin pakaian yang disemprotkan untuk menghaluskan dan mewangikan pakaian. Bahkan pada kenyataannya, bau wangi produk-produk tersebut sangat menyengat dan mudah tercium ketika terbawa angin. Lain halnya dengan produk yang memang secara tidak langsung dan tidak bisa dihindari membuat pakaian menjadi wangi, semisal deterjen yang digunakan ketika mencuci. 6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Terdapat hadis-hadis yang menunjukkan larangan seorang wanita menyerupai laki-laki atau sebaliknya, tidak terbatas pada pakaian saja. Salah satu hadits yang melarang penyerupaan dalam masalah pakaian adalah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. Hadits riwayat Abu Dawud. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kesamaan dalam perkara lahir mengakibatkan kesamaan dan keserupaan dalam akhlak dan perbuatan. Dengan menyerupai pakaian laki-laki, maka seorang wanita akan terpengaruh dengan perangai laki-laki di mana ia akan menampakkan badannya dan menghilangkan rasa malu yang disyariatkan bagi wanita. Bahkan yang berdampak parah jika sampai membawa kepada maksiat lain, yaitu terbawa sifat kelaki-lakian, sehingga pada akhirnya menyukai sesama wanita. Waliyazubillah. Terdapat dua landasan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi kita untuk menghindari penggunaan pakaian yang menyerupai laki-laki. 1. Pakaian tersebut membedakan antara pria dan wanita. 2. Tertutupnya kaum wanita, sehingga dalam penggunaan pakaian yang sesuai syariat ketika menghadapi yang bukan mahramnya adalah tidak sekedar yang membedakan antara pria dan wanita namun tidak tertutup atau sekedar tertutup tapi tidak membedakan dengan pakaian pria. Keduanya saling berkaitan. Lebih jelas lagi adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Kawakib yang dikutip oleh Syekh Albani, yang penulis ringkas menjadi poin-poin sebagai berikut untuk memudahkan pemahaman. 1. Prinsipnya bukan semata-mata apa yang dipilih, disukai dan biasa dipakai kaum pria dan kaum wanita. 2. Juga bukan pakaian tertentu yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dikenakan oleh kaum pria dan wanita di masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Jenis pakaian yang digunakan sebagai penutup juga tidak ditentukan, sehingga jika seseorang memakai celana panjang dan kaos kemudian menutup pakaian dan jilbab di atasnya yang sesuai perintah syariat sehingga bentuk tubuhnya tidak tampak, maka yang seperti ini tidak mengapa. Kesimpulannya, yang membedakan antara jenis pakaian pria dan wanita kembali kepada apa yang sesuai dengan apa yang diperintahkan bagi pria dan apa yang diperintahkan bagi kaum wanita. Namun yang perlu diingat, pelarangan ini adalah dalam hal-hal yang tidak sesuai fitrahnya. Syekh Muhammad bin Abu Jumrah rahimahullah sebagaimana dikutip oleh Syekh Albani mengatakan, yang dilarang adalah masalah pakaian, gerak-gerik dan lainnya, bukan penyerupaan dalam perkara kebaikan. 7. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Banyak dari poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya menjadi terasa berat untuk dilaksanakan oleh seorang wanita karena telah terpengaruh dengan pakaian wanita-wanita kafir. Betapa kita ketahui, mereka orang kafir suka menampakkan bentuk dan lekuk tubuh, memakai pakaian yang transparan, tidak peduli dengan penyerupaan pakaian wanita dengan pria. Bahkan terkadang mereka mendesain pakaian untuk wanita maskulin.
Hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan dan meminta pertolongan untuk dijauhkan dari kecintaan kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat Al-Hadid 57:16. Demikianlah pembahasan mengenai pakaian ideal muslimah sesuai syari. Semoga informasi di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.